Makhluk manapun takkan dapat memisahkan kita dari cinta kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, seraya kita mengaturkan rasa sesal dan tobat kita kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi kami. Semoga kami sanggup menghadapi tantangan dalam kehidupan ini karena percaya akan penyertaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya tiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dapat berani mewartakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, terpujilah Tuhan gunung batuku, terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku, Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, 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 haleluya,
Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Dalam hidup kita ada beberapa tipe orang ketika mereka menghadapi permasalahan dalam hidup. Tipe yang pertama itu adalah orang-orang yang menghadapi permasalahan hidupnya itu dengan menghindarinya. Jadi kalau ketemu masalah atau ketemu tantangan itu cenderung menghindar itu kan. Nek iso aja nganti, ya semuanya itu orang itu pasti tidak mau terkena masalah, tidak mau mendapat masalah. Tetapi pasti ada saat di dalam hidup kita di mana masalah-masalah itu mendera. Dari yang kecil itu kan, masalah itu kan tidak selamanya besar. Masalah itu ada yang kecil tapi juga ada yang besar itu. Masalah-masalah kecil itu misalnya saja ya, misalnya kita mau bangun pagi gitu kan. Dari bangun pagi kita mau memilih apa? Mau memilih langsung bangun atau tidur lagi, atau bangun berdoa, atau bangun langsung main HP. Itu kan, itu juga masalah sebenarnya, itu kan masalah. Ada pergulatan dalam hati kita. Tapi ada saat-saat di mana kita juga menghadapi masalah-masalah yang gede gitu kan, masalah-masalah yang besar. Nah, tipe orang yang pertama itu tipe orang yang senangnya menghindar dari masalah, menghindar terus, menghindar. Ketika tahu ada masalah, dia menghindar. Menghindar itu bukan berarti lalu dia mencegah supaya tidak ada masalah, mencegah supaya masalah itu tidak membesar, tapi seringkali dia menghindar dengan mencari kambing hitam, mencari kesalahan-kesalahan yang lain supaya dia terbebas dari masalah dan melemparkan masalahnya pada yang lain. Nah, ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang dengan tekun, dengan teliti, dan juga dengan penuh lapang dada menerima masalahnya. Menerima masalah dan menghadapi masalah itu. Dia akan dengan teguh berdiri ketika dia menghadapi masalah, dan kemudian bukan hanya saja berdiri dan teguh, tetapi dia juga mencoba untuk metani satu persatu, melihat masalah itu satu persatu, sedikit demi sedikit, dan akhirnya pada saatnya nanti dia akan keluar dari permasalahan. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini meneguhkan kita semua agar kita cenderung untuk menjadi tipe orang yang tegak berdiri ketika menghadapi permasalahan apapun itu. Sekali lagi, masalah dalam hidup kita itu bisa saja dari yang kecil sampai yang
besar. Masalah-masalah dari yang sederhana, dari yang kecil-kecil sampai yang rumit itu kan. Tetapi ketika menghadapi itu semua, kita tetap teguh berdiri. Karena apa? Kita yakin Tuhan bersama kita. Asalkan hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang membawa berkat, hidup kita sungguh-sungguh motivasinya adalah demi kebaikan bersama, hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, maka kita diajak supaya setiap kali kita menghadapi masalah dan tantangan, jangan menjadi takut dan menghindar, apalagi sampai mencari kambing hitam. Tetapi tetaplah untuk melakukan segala kebaikan. Tetaplah mengenakan senjata Allah, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Maknai hidup kita ini sebagai hidup yang membawa Tuhan. Kemarin, hari yang lalu, kita mencoba untuk menyadari hidup kita sebagai hidup yang penuh doa. Segala sesuatu dilandasi dengan doa. Nah, doa itu bukan hanya saja sekedar ucapan atau pikiran. Memang doa itu adalah ungkapan iman, tetapi hidup kita ini pun juga bisa menjadi sebuah doa. Saya pernah mengatakan bahwa kita selalu diajak untuk berkontemplasi dalam aksi, berdoa di dalam segala aksi hidup kita. Maka hidup kita ini juga bisa menjadi doa pula. Apa yang kita lakukan demi kemuliaan Allah, maka Tuhan juga pasti akan bersama dengan kita. Pelan-pelan dalam menghadapi semua tantangan, persoalan, dalam menjalani segala sesuatu dan mencari jalan keluar. Suatu ketika pasti tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan, asalkan kita tetap tekun berdiri menghadapi masalah itu, teliti untuk ngudari satu persatu. Ngudari itu mencari solusi ya, mencari solusi satu persatu. Pasti nanti akan ketemu jalan keluarnya. Sama seperti Yesus, dia tidak menghindari masalah. Ketika orang-orang mengatakan, Herodes mau membunuh engkau, pergi saja. Tapi Yesus tidak pergi, dia tidak menghindar. Tetapi Yesus tetap berdiri di situ sampai nanti pada akhir hidupnya. Yesus tetap mewartakan kebenaran, Yesus mewartakan keadilan, hidupnya membawa berkat bagi banyak orang. Meskipun seringkali berkat itu tidak bisa langsung diterima oleh orang lain, tetapi Yesus tetap setia, teguh berdiri di situ. Mari kita meneladan sang junjungan kita teladan Yesus sendiri, dan mari kita membawa Allah di dalam hidup kita menjadi berkat. Jadikan hidup kita ini sebagai berkat, supaya banyak orang semakin terberkati. Apapun yang bisa kita lakukan dalam kebaikan, lakukan itu. Jangan menghindari masalah, hadapi masalah dalam nama Yesus. Semuanya akan selesai. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini, kami Kau persatukan dengan Yesus Kristus Putramu. Lindungilah kami dari segala kuasa jahat yang selalu mengancam keselamatan kami. Semoga dengan perlindungan-Mu kami sampai pada hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Bagi